Ciri-ciri mobil atau motor terkena oli palsu. Jadi ketika kita maksudnya menggunakan oli palsu itu pada mobil ada efeknya ya. Pasti beda dengan oli yang asli. Nah, berikut ini saya akan contohkan atau saya akan sebutkan beberapa ciri-ciri tersebut ya. Karena mobil saya sedang pergi, jadi saya tidak menyontohkan di mobil tapi pada motor. Dan hampir sama juga ciri-cirinya. Sebelumnya, oli yang palsu itu biasanya kita dapat dari bengkel yang abal-abal, bengkel kecil, bengkel dadakan, atau misalnya kita di jalan beli oli. Nah, itu biasanya kita ketemu dengan oli palsu. Namun kalau kita di bengkel besar, bengkel langganan, itu jarang sekali yang pakai oli palsu karena penjual sebenarnya tahu oli itu kalau harganya selisih banyak itu diindikasikan pasti palsu. Untuk standarnya untuk oli itu 50.000 ke atas ya, kecuali yang mesran itu murah dan kualitasnya menurut saya agak mengecewakan ya, berat tarikannya. Tapi masih mendingan mesran daripada oli yang palsu. Nah, untuk ciri-ciri yang pertama yaitu ketika kita nyalakan mesin ya. Ketika kita nyalakan mesin, mesin itu akan panas berlebihan. Nah, ciri-ciri ini bisa kita dapati setelah biasanya 3 hari pemakaian oli palsu itu ya. Biasanya baru terasa 3 hari itu mesinnya lebih panas. Itu ciri-ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, gigi persnelengnya agak keras ya, karena putaran mesin itu kurang stabil, jadi gigi pada persneleng itu alot, sedikit alot ya. Itu walaupun ini sebenarnya beda, kalau mobil itu olinya oli transmisi dan oli mesin misah ya, tapi ngaruh juga ya, saya alami itu ngaruh juga. Jadi ke gigi persneleng lebih alot karena mesinnya terlalu berat kayaknya putarannya. Selanjutnya pada mesin ya, pada mesin itu pasti itu timbul suara yang lebih keras dari biasanya. Pada mesin agak lebih kencang suaranya. Jadi teman-teman kalau manasi mesin sambil dibuka kap mesinnya itu dicermati ya. Suaranya seperti ini. Nah, ketika kap ditutup, posisi mesin langsam, posisi idle atau posisi ngecuk itu didengarkan juga, oh seperti ini. Jadi nanti akan jeli ketika teman-teman mendapat oli palsu, jadi langsung kedetek dan langsung bisa diatasi. Selanjutnya yang keempat ya, tadi yang pertama mesin lebih panas, persneleng lebih keras, kemudian ada suara aneh. Yang keempat, tarikan mesin ya, ketika digas itu biasanya agak lebih lemot ya, apalagi buat nanjak-nanjak dia akan loyo karena olinya itu kurang maksimal dalam melumasi mesin. Kemudian yang terakhir, yang kelima, jika teman-teman tidak sadar ya atau sudah dalam jangka waktu lama menggunakan oli palsu itu, misalnya 3 kali ganti oli, pasti di dalam knalpot itu ketika pagi, ketika manasi dia mulai keluar asap putih ya. Jadi bukan asap embun, namun asap oli terbakar. Nah, karena ring pistonnya itu sudah aus. Karena oli palsu itu jahat sekali ke mesin ya teman-teman. Jadi bukannya melumasi, namun malah mempercepat mesin itu menjadi ring pistonnya itu menjadi terkikis. Jadi oli palsu itu efeknya sangat jahat sekali ya teman-teman ya. Jadi harus pintar-pintar atau jeli dalam memilih oli. Untuk tips dari saya untuk membeli oli itu ya pastikan di tempat langganan saja. Kemudian kalau teman-teman membeli online harus bisa membedakan oli asli dan oli palsu. Ciri-cirinya banyak sekali, bisa kita lihat di YouTube atau di Google, banyak sekali, dan kalau dipelajari cukup mudah. Oke teman-teman, seperti ini video ciri-ciri mobil yang
terkena oli palsu, beberapa ciri-cirinya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.